Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semata-mata dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan dari Allah, maka kita bisa melakukan amalan saleh ini. Amalan saleh yang sangat mulia di sisi Allah. Berpuasa, menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, dan juga melakukan salat jamaah subuh. Ini adalah hal yang luar biasa, yang insya Allah akan membahagiakan kita di hari kita melihat hasilnya ketika kita telah mati dan dibangkitkan lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan semata-mata karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena bantuan Allah, tidak bisa kita lakukan ini. Nikmat dunia Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya yang beriman maupun yang tidak beriman, sesuai dengan usaha mereka. Semakin kuat usaha mereka, semakin banyak nikmat dunia yang mereka dapatkan. Akan tetapi nikmat amal soleh, nikmat yang bersifat kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala hanya karuniakan kepada hamba-hamba pilihannya. Maka syukurilah nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita sekalian, la in syakartum la azidannakum. Asalkan kalian pandai bersyukur, maka pasti kutambahkan untuk kalian. Sekali lagi, ini semata-mata karena bantuan Allah. Masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hadiah istimewa ini. Andaikan karena kelebihan kita, kalau kita anggap bahwa bisa kita lakukan ini karena kelebihan kita, tentu coba kita perhatikan kelebihan kita dari sisi apa. Kalau kita anggap kelebihan kita bisa lakukan ini karena kita punya harta. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih berharta daripada kita, tapi tidak mendapatkan nikmat ini, bisa melakukan amalan saleh. Atau karena kita menganggap, oh karena saya punya jabatan, masih banyak orang yang punya jabatan lebih tinggi, tidak mendapatkan nikmat ini. Atau karena saya fisiknya lebih kuat, banyak orang lebih kuat daripada kita, tapi tidak mendapatkan nikmat amalan saleh ini. Atau karena saya lebih tampan, atau karena lebih cantik, banyak yang lebih tampan, lebih cantik, tapi tidak mendapatkan nikmat ini. Maka kita akan sampai kepada kesimpulan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Andaikan bukan hidayah dari Allah, kita tidak bisa melakukan semua ini, amalan-amalan saleh ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, kehidupan kita, keluarga kita, harta kita dan anak keturunan kita serta pekerjaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang patut untuk kita benar-benar rasakan dan sadari dan membanggakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa demikian? Semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan
dalam keadaan dia beriman dan melakukan perintah Allah, dia adalah orang yang sangat beruntung. Siapa yang tidak menyadari ini, sulit baginya untuk mensyukuri ini. Karena orang yang tidak menyadari dirinya mendapatkan nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar, bagaimana akan bersyukur? Memangnya nikmat apa yang kita dapatkan? Coba kita renungkan. Kalau kita membaca buku tentang keutamaan bulan Ramadan, maka kita akan dapatkan orang-orang soleh kita, ulama kita, berbulan-bulan sebelum Ramadan tiba telah berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Minimal lafaz yang saya kira sudah sering kita dengarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kalau lafaz ini yang disebutkan, berarti 2 bulan sebelum Ramadan telah berdoa meminta kepada Allah mendapatkan bulan Ramadan. Tapi kalau kita baca-baca, bahkan kita akan dapatkan 6 bulan. Sebagian daripada orang soleh kita, ulama kita, bukan sekedar 2 bulan, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Artinya baru saja ya, di pertengahan antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang, di pertengahannya mereka telah berdoa lagi kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Coba renungkan, kenapa sampai mereka berdoa, bahkan doanya mereka dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh harapannya. Berbulan-bulan sebelum Ramadan tiba sudah berdoa agar mendapatkan bulan Ramadan. Kira-kira ada apa? Mungkin banyak daripada umat Islam ya dijalani saja usia ini. Kalau sampai ya sampai, alhamdulillah. Kalau tidak ya berarti sudah ajal. Tapi kenapa ulama kita, orang-orang soleh kita berbulan-bulan sebelum Ramadan tiba meminta dengan sangat serius kepada Allah, dengan sepenuh hati mereka, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Apa dibalik itu? Karena mereka sangat tahu di bulan Ramadan ini sangat bertabur, berlimpah kemewahan-kemewahan akhirat, keberuntungan-keberuntungan yang sangat mewah yang Allah sebarkan di muka bumi. Mereka sangat tahu itu. Di antara perumpamaan yang bisa kita ambil antara orang yang mengetahui keberuntungan di bulan Ramadan dengan yang tidak. Ya. Ibarat ada satu pulau yang berisi harta karun, berlimpah di situ emas, berlian, mutiara, berlimpah di situ. Maka perumpamaan bagi ulama-ulama kita dan orang soleh kita ini seperti orang yang tahu di situ pulau itu di sana. Mereka pun berjuang untuk sampai ke pulau itu. Sementara orang-orang yang tidak mengenal bahwa di sana ada pulau yang penuh dengan harta karun dan kemewahan, tidak berusaha untuk itu. Dan perumpamaan orang yang tidak berusaha, tidak mengenal keutamaan itu, tapi tetap sampai di bulan Ramadan ini, seperti orang yang terdampar. Tidak ada usahanya, tapi Allah buat terdampar di pulau itu. Inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Begitu banyak umat Islam yang tidak seserius ulama kita, tidak seserius orang-orang saleh kita untuk mendapatkan bulan Ramadan. Makanya sebagai efeknya di pertengahan bulan Ramadan, di saat-saat yang justru orang-orang soleh kita semakin meningkatkan amalannya, justru banyak dari umat Islam sudah hilang dari masjid. Di saat-saat yang seharusnya
mereka semakin memanfaatkan waktu yang tersisa, justru hilang dari masjid. Padahal ulama kita, orang soleh kita semakin meningkatkan ibadahnya. Ibaratnya itu tadi, mereka mengetahui di situ pulau harta karun. Mereka berusaha berjuang sampai ke sana, dan setelah sampai di sana mereka sudah lebih dulu mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan itu. Sementara kita, ya, tidak semuanya. Perumpamaan antara saya dan sebagian dari saudara-saudara kita umat Islam ini yang tidak mengenal benar keutamaan bulan Ramadan, ibarat Allah Subhanahu wa taala membuat terdampar di pulau ini. Karena kasih sayangnya Allah buat terdampar. Bagaimana kira-kira kalau orang yang dibuat terdampar di pulau penuh kekayaan ini tidak mau mengambil? Sudah tanpa usaha sampai, tidak juga mau mengambil berlian dan emas yang berlimpah di pulau ini. Orang kita mengatakan, dungoknya itu. Bahasa orang kita biasanya. Jangankan tidak mengambil apa-apa, mengambil seadanya saja. Mengambil seadanya, cukup 1 kantong. Ini dianggap tidak cerdas. Sudah berada di pulau itu, ambil sebanyak-banyaknya. Itu yang seharusnya. Di saat-saat ini di Masjidil Haram, jamaah umrah, ya, semakin mencapai puncaknya, sampai pintu Masjidil Haram buka tutup, saking membeludaknya jamaah. Kalau sudah penuh di dalam sesak, ditutup lagi pintu, dihalangi lagi jamaah untuk masuk. Saking semakin membeludaknya jamaah. Begitu juga pengalaman kami di Mesir. Ada sebuah masjid Amr bin As yang memang didirikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama sahabat Amr bin As. Kalau mau mendatangi tarawih khususnya di 10 hari terakhir, apalagi khususnya di malam 27. Kalau datang asar, dapat 500 meter dari masjid itu sudah bagus. Datang asar ini untuk salat tarawih di masjid tersebut, jangankan masuk, kalau kita tiba di sana asar, jangankan masuk, dapat 500 meter saja dari pekarangan masjid itu sudah bagus. Karena apa? Semangat mereka di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ini patut untuk kita tahu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang pada kita. Kita rasakan ini atau tidak? Allah sayang pada kita. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mau memudahkan kita masuk surga. Dan Allah mau mempersulit kita masuk neraka. Bagaimana? Ada sebuah hadis yang sering kita dengarkan. Iza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah falam yuftah minha bab wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Di saat bulan Ramadan tiba, kata Rasulullah, semua pintu surga terbuka, tidak satu pun yang tertutup. Dan semua pintu neraka tertutup, tidak satu pun yang terbuka. Hadis ini, saya bilang hadis ini, ya kalau didengarkan lewat, ya lewat. Kalau kita pikirkan secara sederhana, mungkin sulit untuk kita pahami. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, kita akan rasakan betul-betul subhanallah, begitu sayangnya Allah pada kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sekali lagi penting untuk kita gali dan rasakan ini, karena siapa yang tidak merasakan suatu kebaikan, sulit bagi dia untuk membalas. Siapa yang tidak merasakan suatu nikmat, sulit bagi dia untuk bersyukur. Saya bilang hadis ini kalau kita pikirkan sederhana, sulit kita pahami. Mengapa demikian? Ini kan hadis selalu ditampilkan tentang fadilah bulan Ramadan.
keutamaan, keberuntungan yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan bulan Ramadan, yaitu semua pintu surga terbuka, semua pintu neraka tertutup. Pertanyaan saya kepada jamaah sekalian, apa untungnya kita jikalau semua pintu surga terbuka? Apa untungnya kita kalau semua pintu neraka tertutup? Mungkin kita akan sampai kepada kesimpulan, kalau kita pikir-pikirkan sederhana, mungkin jawaban yang akan kita sebutkan, oh yang beruntung itu orang yang mati di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau dia mati di bulan Ramadan, dia akan masuk surga karena semua pintu surga terbuka. Sedangkan dia tidak akan masuk neraka karena semua pintu neraka tertutup. Berarti kita semua sekarang berdoa, ya Allah matikan saya di bulan ini. Kalau kita bandingkan antara orang yang mati di bulan Ramadan dengan orang yang tetap hidup sampai Lebaran, yang mana lebih banyak? Tentu lebih banyak yang masih hidup. Berarti tidak beruntung itu. Yang beruntung cuma yang mati di bulan Ramadan? Jawabannya hadis itu bukan sekedar keberuntungan bagi orang yang mati di bulan Ramadan, tapi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan dia lakukan perintah Allah, mereka semua orang yang beruntung kapanpun matinya. Kenapa demikian? Makna yang tersirat daripada semua pintu surga terbuka, Allah memudahkan kita masuk surga. Semua pintu neraka tertutup, Allah persulit kita masuk neraka. Bagaimana caranya? Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amalan soleh kita. Semua yang kita buat dari kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, artinya bobot timbangan amalan soleh kita di akhirat akan sangat berat. Sementara kita tahu di antara kunci penentu seseorang penduduk surga pada hari kiamat, Allah berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Orang yang lebih berat timbangan amalan solehnya dibandingkan dosanya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang sangat memuaskan, yaitu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Sebaliknya kata Allah, siapa yang timbangan dosanya lebih berat dibandingkan amal solehnya, maka tempatnya di neraka hawiyah. Kata Allah, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas membakar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amalan-amalan soleh kita ini, diinginkan supaya ketika penimbangan amalan nanti di akhirat lebih berat amalan soleh kita dibandingkan dosa-dosa kita, maka kita akan masuk surga kapanpun kita meninggal. Dan pada satu sisi Allah Subhanahu wa taala mempersulit kita masuk neraka. Dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu neraka tertutup. Kenapa demikian? Dengan 3 cara. Ya. Dengan 3 hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala lemahkan hawa nafsu kita. Allah persulit kita masuk neraka dengan 3 hal. Pertama, Allah lemahkan hawa nafsu kita dengan puasa. Yang kedua, Allah belenggu setan-setan penggoda. Yang ketiga, Allah ciptakan untuk kita di bulan Ramadan lingkungan yang sangat mendukung beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Saya tanya kepada jamaah sekalian, di bulan Ramadan apakah umat Islam sama dengan di luar bulan Ramadan? Beda. Yang tadinya tidak sholat, alhamdulillah sholat. Yang tadinya bahkan minum khamar menjadi puasa, alhamdulillah. Hal itu patut untuk kita syukuri. Jangan kita cela. Tidak usah kita bilang, kau itu nanti di bulan Ramadan baru sholat, bulan Ramadan baru kau sadar. Alhamdulillah mereka mau sadar, itu nikmat. Jangan dicela, bahkan kita kasih mereka semangat. Kita doakan semoga istiqomah. Jadi
Di bulan Ramadan ini terjadi 3 hal pada kita. Hawa nafsu kita diperlemah oleh Allah dengan puasa. Setan-setan penggoda dibelenggu. Lingkungan mendukung bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa dan beramal soleh. Dengan itu tercapailah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa naghfir lakum." Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar yang dilarangkan pada kalian, kami akan hapus semua dosa-dosa kalian. Jadi melalui bulan Ramadan ini terhapus semua dosa-dosa kita. Tercapailah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, keluar dia dari semua dosa-dosanya, bersih suci seperti di hari baru dilahirkan oleh ibunya. Maka setelah lewat bulan Ramadan, di saat kita berlebaran, rasakan betul. Karena orang yang tidak merasakan, bagaimana mau bersyukur? Apa yang dia bersyukuri sedangkan dia tidak merasakan? Rasakan betul ketika kita berlebaran, kita telah keluar dari semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, bersih seperti bayi. Bukan sekedar bersih dari dosa-dosa, bahkan kaya dengan pahala. Subhanallah, renungkanlah ini dan rasakanlah betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Begitu indah caranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Begitu indah caranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Maka syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Balas cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka balaslah cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat. Dalam kondisi setelah berlebaran sudah bersih dari semua dosa, kaya dengan pahala, maka asalkan kita pertahankan itu, tetap jaga diri dari dosa-dosa besar, kapanpun kita meninggal. Berbulan-bulan setelah bulan Ramadan kita meninggal pun, insya Allah surga tempat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu di antara hikmah daripada Ramadan ini, ia membentuk kejujuran. Ya. Hikmah daripada bulan Ramadan ini diantaranya hikmah yang sangat besar, membentuk kejujuran. Yang saya maksud kejujuran ini bukan sekedar kejujuran dalam kata-kata, tapi betul-betul hidup karena Allah. Lillahi, fillahi, billahi. Dia hidup karena Allah. Dia hidup, dia merasakan karena dibantu oleh Allah. Dia hidup, dia merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini gampang untuk kita membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Kadang terjadi pada sebagian orang, saya ini sebenarnya beriman atau tidak. Di bulan Ramadan ini cukup gampang kita buktikan bahwa kita beriman. Begini, di saat siang hari tiba, dahaga betul-betul terasa, lapar pun, apalagi yang kerja di luar, di bawah terik matahari, sangat terasa hausnya. Ketika kemudian kita berada di dalam kamar sendirian, terkunci kamar, ada makanan dan ada minuman, apa yang menghalangi kita untuk makan dan minum? Kalau mengatakan nanti ketahuan sama keluarga, nanti natau ke istriku atau natau suamiku atau natau anak-anakku, malu kak. Gampang. Makan, minum, habis itu ambil tisu, lap kering-kering, keluar dari kamar, jalan loyo-loyo. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalaupun nanti ada yang lihat, ada yang komentar, kenapa ada sisa-sisa makanan di gigimu? Anu bekas tadi subuh, waktu makan sahur. Tapi kenapa tidak kita lakukan itu? Kenapa tidak kita lakukan itu? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Walaupun semua manusia tidak tahu, tapi Allah tahu.
Itu bukti bahwa kita beriman. Itu bukti bahwa kita beriman. Masyarul muslimin, puasa ini mengajarkan kita kejujuran, tidak peduli dengan kepalsuan. Kita tidak tutup-tutupi hal-hal yang penting kita dipuji oleh orang, padahal kita tahu itu tidak benar. Puasa mengajarkan kita tidak begitu. Puasa mengajarkan kita jujur, walaupun semua orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Siapa yang hidup seperti ini, dia akan mengalami banyak keajaiban-keajaiban. Sambil satu cerita saja. Sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, di zaman dahulu pernah ada dua orang. Yang satunya berkata kepada kenalannya ini, saya mau berhutang. Saya mau berhutang. Ya. Maka pemilik uang mempersilahkan dia, sebutkan berapa. Alfa dinarin, 1000 dinar. Mau berhutang 1000 dinar. Kita tahu berapa itu 1000 dinar. 1 dinar sekarang sekitar 4 juta. Jadi kalau 1000 dinar itu berapa? Berapa? 4 miliar. Itu kita kira orang dulu miskin-miskin. Kan seringkali kalau kita dengar itu pembahasan orang dulu, yang ada dalam bayangan kita itu mereka itu kere, miskin, tidak pakai baju, yang tertutup cuma aurat besarnya, seperti Tarsan, hidup berpindah-pindah. Itu memang pernah ada sejarahnya manusia seperti itu, tapi sudah lama manusia itu mengalami kemajuan. Ini dua orang yang ceritakan ini Rasulullah SAW. Jadi dia mau berhutang 1000 dinar, senilai dengan 4 miliar sekarang. Perlu diketahui dinar dan dirham itu mata uang yang stabil. Beda dengan rupiah, dengan dolar dan lain-lain, itu naik turun. Dinar dan dirham ini stabil. Nilai sekarang 4 juta. Sekitar 4 juta. 4 miliar dia mau berhutang. Apa kata orang yang punya uang ini? Saya setuju. Tetapi i'tini bisyuhada. Datangkan saksi yang akan menyaksikan hutang piutang kita. Apa kata orang yang mau berhutang? Kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksinya. Kira-kira ada orang sekarang mau begitu? 4 miliar dihutangi, dimintai hutang 4 miliar, ketika dia minta saksi, cukup Allah sebagai saksi. Orang sekarang bilang, enak kau, sudah kau ambil uangku, pergi kau. Habis itu ketika saya tagih, mana buktinya? Mana buktinya saya berhutang? Ini ketika yang berhutang mengatakan kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksinya, yang punya uang bilang sadaqta kafa billahi syahida, betul kamu, cukup Allah menjadi saksi. Tapi ini bikafil, berikan saya penjamin. Oke lah, tidak pakai saksi tapi jaminan. Apa kata yang mau berhutang? Katanya kafa billahi kafila, cukup Allah jadi penjaminnya. Subhanallah, cukup Allah jadi penjaminnya. Kata yang punya uang, sadaqta, betul, kafa billahi kafila, cukup Allah jadi penjaminnya. Dia pun memberikan uang 1000 dinar itu. Adakah orang sekarang yang sejujur itu? Kita maukah meminjamkan orang 100 juta tanpa kwitansi, tanpa akad hutang piutang? Kalau orang sekarang bahkan dinotariskan di hadapan notaris kalau perlu. Tanda tangan, bukan sekedar tanda tangan, harus di atas materai baru mau. Itu pun kalau mau. Ini 4 miliar tanpa saksi, tanpa penjamin. Subhanallah. Ini karena apa? Sama-sama paham, hidup itu jujur karena Allah. Jujur karena Allah. Akhirnya yang penting sepakat saja kapan dikembalikan. Itu saja kesepakatannya, kapan dikembalikan. Ditetapkanlah waktunya. Setelah itu orang ini pun membawa 1000 dinar. Yang berhutang ini membawa 1000 dinar ini, yang sekitar 4 miliar sekarang, dibawa ke menyeberangi lautan,
Di seberang sana dia pakai berbisnis. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dia ingat waktu pembayaran ini sudah tiba. Dia pun menuju pinggir pantai mencari kapal. Dari dulu itu sudah ada kapal penumpang. Dia cari kapal penumpang untuk menyeberang membayar hutangnya. Tetapi tidak kunjung datang kapal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia resah. Ini hutang ini jadwal. Kalau sekarang kan banyak orang di saat mau berhutang layaknya pengemis. Tolonglah saya hutangkan ke anakku sakit kodong, istriku sakit juga. Ya, banyak alasannya. Tetapi giliran sudah dikasih hutang, di saat mau ditagih dia yang kayak bos, yang pemilik uang yang jadi kayak pengemis. Tolong kembalikan saya uangku kodong ini. Mau bayar uang sekolah anakku. Sampai dihubung-hubungi berulang-ulang. Dia tahu saya yang bilang nanti pilih. Dia yang layaknya bos. Tapi ini dia yang ingat hutangnya. Sekarang waktunya untuk membayar. Saya harus menyeberang ke seberang. Ternyata tidak ada kapal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil satu batang pohon, dia lobangi. Lantas dia isi 1000 dinar itu dengan sebuah surat. Tentunya surat orang dulu itu bukan kertas. Ya, kalau di masa Nabi pelepah korma atau tulang tipis. Dia tulis surat, lantas dia masukkan uang itu dan surat tersebut di dalam batang pohon yang dia lobangi, lantas dia tutup kembali, dia rapatkan. Setelah itu dia mengatakan, dia menghadap ke langit. Ya Allah, Engkau mengetahui hutang piutang antara diriku dengan sahabatku. Engkau mengetahui ketika dia meminta saksi, kukatakan cukup Allah sebagai saksinya, dia terima ya Allah Engkau sebagai saksinya. Ketika dia meminta kepadaku penjamin, kukatakan cukup Allah sebagai penjamin, dia terima Engkau ya Allah sebagai penjaminnya. Ya Allah Engkau mengetahui ada jadwal pembayaranku sekarang. Dan Engkau mengetahui saya sudah berusaha mencari kapal untuk menyeberang tidak dapat. Maka ya Allah, kutitipkan kepadamu ini untuk Engkau sampaikan kepadanya. Apa yang dia lakukan? Batang pohon yang berisi 1000 dinar ini, yang nilai sekarang sekitar 4 miliar, dia lempar ke laut. Ada di antara kita yang bisa lakukan ini? Ada yang mau lakukan ini? Jangankan 4 miliar, 100.000 saja kita pikir-pikir, kenapa dilempar di laut? Sampai di ini yang kita mau kirimi, ini senilai 4 miliar dilempar ke laut. Mana orang kaya kita sekarang yang bisa melakukan itu? Apa yang terjadi? Di seberang, si pemilik uang berada di pinggir pantai menunggu-nunggu sesuai dengan jadwal. Sekarang jadwal pembayaran. Menunggu-nunggu kapal datang, tidak ada kapal yang datang. Akhirnya dia melihat ada satu batang pohon. Dia pikir ya daripada pulang tangan kosong, ini diambil saja untuk kayu bakar. Diambil, sampai di rumahnya dia belah, ternyata isinya dinar. Yang 1000 dinar tadi itu. Lantas ada suratnya dia baca. Sampai ya, sedangkan yang berhutang di seberang, akhirnya setelah menunggu-nunggu kapal, dapat kapal. Dia menyeberang. Setelah sampai di seberang, apa yang dia lakukan? Dia datangi rumahnya orang yang dia berhutang padanya. Dia katakan pada mereka, dia katakan pada sahabatnya ini hutang saya. Dia bawa lagi 1000 dinar. Orang dulu miskin, kita bilang miskin. Bawa lagi 1000 dinar. Ini hutang saya. 4 miliar tambah 4 miliar. Belum yang dia kantongi. Ini. Baru kiriman 1000 dinar plus dia kasih lagi 1000 dinar. Pemilik uang mengatakan begini, jangan dulu. Ceritakan kepada saya apa yang kamu lakukan di seberang. Kalau kita tidak usah cerita, yang penting sini lagi. Lumayan ini 4 miliar tambah 4 miliar. Dapat untung 4 miliar. Ini tidak. Dia tolak dulu. Jangan dulu, perjelas dulu. Apa yang kamu lakukan di seberang? Setelah orang yang berhutang ini bercerita, akhirnya dia mengatakan, Allah sudah sampaikan kirimanmu kepadaku. 1000 dinar itu yang kamu kirim kepada Allah, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah Allah sampaikan kepadaku. Ini yang 1000 dinar ini bawa kembali pulang. Ini punya kamu. Masyarul ikhwah, inilah siapa yang hidup karena Allah. Dia tidak peduli, bukan sekedar cari-cari muka kepada orang, cari perhatian orang, cari pujian orang.
Yang penting aslinya benar. Allah yang tahu yang benar yang bagaimana, itu yang dia buat, akan terjadi keajaiban-keajaiban pada dirinya yang seringkali di luar logika. Masyaallah ikhwah, ini yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup mungkin ada tanya jawab, sesi tanya jawab, ya tafadhal.